laki-laki berkelakuan seperti perempuan merayu laki-laki lagi, perempuan jadi laki-laki merayu perempuan lagi. Apa mereka tidak punya akal pikiran? Mereka ada, tapi iman mereka sudah tergade oleh kalbu. Apapun itu mereka tidak punya iman, sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Makhluk sebangsa apa yang merasuki orang-orang? Wah, itu udah banyak yang masuk dalam dirinya. Semakin dia menjadi-jadi, maka semakin tingkatannya semakin besar. Mereka sudah mendapat kedudukan di bangsa iblis. Sudah bisa menyesatkan orang-orang untuk ikut dengannya. Terutama kita bisikin hati dan pikirannya supaya mereka suka terhadap sejenis, ngelabuin supaya jangan sampai menyukai perempuan atau wanita atau lawan jenis mereka. Kita terus munculkan halusinasi terhadap dirinya bahwa mereka itu jadi dirinya adalah sesuka sama sejenis. Hei kamu, suka itu sama laki-laki itu pasangan kamu yang nanti menjadi pendamping kamu. Jangan kamu kan seperti perempuan, jadi kamu cari itu laki-laki lagi, jangan perempuan. Sehingga hatinya itu membudak kepikiran dan perilakunya. Itu sudah. Apakah orang tersebut bisa disembuhkan? Kalau mau itu harus imannya dulu diperbaiki. Luas kini beredar suara Erayani. Wanita yang mengaku pria hingga menikahi gadis 22 tahun berinisial NA disebut selalu meyakinkan sang pasangan. Hal itu diungkapkan oleh NA dalam penjelasannya. NA mengunggah bukti berupa rekaman suara Erayani ketika sedang berusaha meyakinkan NA. Suara tersebut merupakan suara pelaku yang kini jadi perbincangan. Postingan NA pun juga dibanjiri dengan beragam komentar. Seiring berjalannya waktu, ibu mertuanya pun mulai merasakan janggal dari kelakuan menantu yang tak mau membuka identitasnya itu. Ibu korban curiga karena melihat keseharian menantunya yang mengaku bernama Ahnaf tak terlihat bekerja seperti dokter pada umumnya. Hingga akhirnya banyak hal janggal yang terjadi dan membuat ibu korban melapor kejadian itu ke Polres Jambi pada 2 April 2022. Kasat Reskrim Polresta Jambi, Ibda Junaidi mengatakan pelaku melamar korban mengaku berprofesi sebagai dokter. Ibda Junaidi mengatakan keterangan korban mau dinikahi karena percaya bahwa pelaku seorang dokter dan bisa merawat ayahnya. Namun lama-lama pihak keluarga curiga bahwa pelaku adalah seorang wanita. Moralis misal, atau enggak bagian radialis misal. Nah, jaringan sel radialis atau femoralis. Puji syukur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih berjumpa lagi dengan kita dari Padepokan Kujang Siliwangi. Kali ini kita akan membuat konten tentang LGBT. Apa itu LGBT? Sesuatu yang sangat kita benci, sesuatu yang sangat kita tidak inginkan. Apa sih bahaya-bahaya LGBT? Mungkin dari kalian ya, tentunya sudah paham tentang bahaya-bahaya tersebut, dan itu dilarang oleh semua agama, khususnya agama Islam yang paling menentang tentang hal tersebut. Tapi banyak yang menyimpang. Nah, kali ini kita akan coba melihat dari sisi goibnya LGBT itu seperti apa. Ada tujuan yang tersembunyi dari LGBT tersebut. Apakah ini sebuah konspirasi datangnya Dajjal? Karena semakin go publik ya, semakin timbul di permukaan media, itu semakin mengiklankan. Allah alam itu udah apakah sebuah tanda-tanda mendekati akhir zaman.
Ya amit-amit, mudah-mudahan auzubillahi min dalik. Ya, seperti zaman Nabi apa Pak Gun? Nabi Lut yang buminya itu dibalikan untuk mengubur orang-orang yang semacam tersebut. Tapi di saat bumi dibalikan, bukan hanya orang-orang yang berkelainan pola pikirnya saja, tapi orang-orang yang ada di daerah tersebut juga ikut terkena dampaknya. Satu orang, satu, dua, tiga orang yang melakukan sebuah perbuatan yang tidak baik, efek sampingnya ke sekitarnya. Mudah-mudahan khususnya Indonesia selalu dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan waliullah, wali-wali Allah ataupun orang-orang baik sebagai cahayanya di bumi pertiwi ini juga semakin banyak, agar yin dan yangnya itu tidak jomplang, minimal stabil, minimal sama lah. Jadi ada yang berbuat maksiat, ada yang berdakwah. Oke, untuk lebih cepatnya kita akan coba tarik dari kekuatan goib terjadinya LGBT tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dan izin guru saya, beliau Sang Hyang Nurus Nirwana, diproteksi jika yang datangnya bangsa siluman, bangsa jin. Jika berbohong otomatis hancur lebur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan izin beliau Sang Hyang Nurus Nirwana, assalamualaikum. Malaikat dalam tasbih mutiara tawar dan tasbih 1000 miliar malaikatnya bantu untuk menarik kekuatan goib yang membuat pola pikir orang yang melakukan LGBT tersebut pikirannya kebalik-balik. Allah, dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahya yang Nirwana, kekuatan goib yang membuat pola pikir manusia menjadi LGBT masuk dalam tubuh mediator. Allah, masuk berkunci dalam tubuh mediator, hanya sementara minjam raga dan minjam raganya saja, tidak merusak rusuknya. Allah, tidak merusak pola pikirnya. Allah, terus dikuasain tubuh mediator, hanya minjam raganya. Silakan, monggo. Power yang bertambah. Dengan siapa ini? Suara yang besar, lantang, jelas. Jin. Dari golongan apa sampai? Wujudnya apa? Dari golongan iblis. Bangsa jin apa bangsa iblis? Sudah bertanduk satu. Sudah bertanduk satu. Saya mau nanya nih, iblis. Apa? Tentang LGBT. Ada rencana apa kamu mau ini tentang LGBT di Indonesia? Memang LGBT itu di Indonesia saja itu sudah merasuk seluruh negeri yang ada di dunia ini. Ya, saya paham, apalagi di daerah Eropa. Sedangkan di Indonesia bukan baru mulai, sudah berani tampil di media. Udah saatnya untuk menampilkan diri, menunjukkan pada manusia. Silakan dijelaskan. Jatinya orang-orang yang mereka sudah bertaruhkan dirinya kepada saya. Gimana?
mereka sudah bertaruhkan diri terhadap saya, jiwa raganya mereka, sehingga hati dan pikirnya itu gampang kita rasuki. Jiwa mereka hilang, akal dan imannya tidak ada. Mereka akan sudah tahu apa itu sejatinya manusia. Orang-orang itu diciptakan, tapi mereka melawan takdir mereka, melakukan hal yang terkutuk dengan bercinta dengan orang yang sama, suka sama suka, bermesraan di depan umum. Sekarang sudah dianggap hal yang biasa saja. Dulu memang mereka tidak mau melihatkan diri, bersembunyi hanya dalam kelompoknya saja. Sekarang mereka sudah mau menunjukkan jati dirinya sendiri, bahwa mereka itu budak iblis. Laki-laki berkelakuan seperti perempuan, merayu laki-laki lagi. Perempuan jadi laki-laki, merayu perempuan lagi. Apa mereka tidak punya akal pikiran? Mereka ada, tapi iman mereka sudah tergade oleh kalbu. Apapun itu mereka tidak punya iman, sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Makhluk sebangsa apa yang merasuki orang-orang? Wah, itu udah banyak yang masuk dalam dirinya. Semakin dia menjadi-jadi, maka semakin tingkatannya semakin besar. Mereka sudah mendapat kedudukan di bangsa iblis. Sudah bisa menyesatkan orang-orang untuk ikut dengannya. Terutama kita bisikin hati dan pikirannya, supaya mereka suka terhadap sejenis, mengelabuin, supaya jangan sampai menyukai perempuan atau wanita atau lawan jenis mereka. Kita terus munculkan halusinasi terhadap dirinya, bahwa mereka itu jati dirinya adalah sesuka sama sejenis. Kamu suka itu sama laki-laki itu pasangan kamu yang nanti menjadi pendamping kamu. Jangan kamu kan seperti perempuan, jadi kamu cari itu laki-laki lagi, jangan perempuan. Sehingga hatinya itu membudak kepikiran dan perilakunya. Itu sudah. Apakah orang tersebut bisa disembuhkan? Kalau mau itu harus imannya dulu diperbaiki, dan jangan sampai oleh golongan-golongan mereka terpengaruh terus. Kalau orang punya iman kuat itu tidak akan jadi seperti itu. Menjadi seperti itu karena tidak punya iman. Sholat aja hanya sebagai pelopor, atau menjadikan mereka sebagai orang yang menjadi orang alim, tapi pada dasarnya di hatinya itu mereka itu busuk. Nah, ini kan sampean kan tahu resikonya, sampean yang Risiko apa? Ya risiko mereka. Kita kan Iya. ada risiko lah. Mereka yang akan ikut kita kok. Ya, itu Memang ya. kita ikut mereka. yang maksud saya itu seperti itu. Ya Sampean nggak usah pikirin kita mah. Orang mah mereka yang mau dengan kita.
Nanti kekal di sana kok. Dan izin Sang Hyang Nirwana. Aduh, jangan kunci ini. Saya nggak mengunci. Jawab sejujur-jujurnya. Mereka yang tidak tahu resikonya akhir dari segalanya, sekarang sampean buka sejujur-jujurnya. Tujuan utama terjadinya LGBT, bisikan-bisikan bangsa kalian semakin jujur. Silakan dijelaskan semaksimal mungkin, sebaik-baik mungkin, sejelas-jelas mungkin. Tujuan utama sampean. Apa tujuan utama? Semuanya memang sudah kehendak yang Maha Kuasa. Kita hanya menjalankan apa yang nanti ditakdirkan di akhir zaman nanti. Menjadi orang-orang pengikut iblis. Itu kan tujuannya. Nanti akhir zaman manusia akan kebalik. Laki-laki semua, laki-laki semua perempuan. Itu kan nanti akhir zaman sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Dan sekarang kita akan bertindak lebih cepat karena munculnya Dajjal udah semakin dekat. Nah, sampean kan bilang akhir zaman. Jadi sampean melakukan lebih gerak cepat seperti ini, sesuatu proses yang dipercepat seperti ini, apakah akhir zaman sudah dekat? Untuk kampanye kan kita tidak tahu. Kita lebih mengupayakan supaya itu cepat terjadi kan. Semakin banyak pengikut-pengikut kita, semakin banyak orang yang tergoda sama kita, akan semakin cepat akhir zaman itu. Munculkan siapa itu Dajjal. Jangan lama-lama, saya tidak suka di sini. Lagi nih. Jangan usah, udah kan saya udah banyak menceritakan. Ya nggak apa-apa, biar nanti mudah-mudahan dari sekian banyak orang yang nonton, ada yang mereka mulai Orang-orang yang sadar. tahu ini cuma omongan apa, nggak bakalan mereka percaya. Nah itu kan ada terjadi nanti penyakit HIV/AIDS itu. Mereka tidak akan memperdulikan itu karena iman mereka sudah kosong. Kesehatan mereka tidak dipikirkan. Mereka lebih hawa nafsu yang mereka turuti. Jadi tanggungan mereka nanti dunia akan menanggung. Akhiratnya pasti mereka terjebur. Sudahlah, jangan banyak. Ya, saya membiarkan ya, mereka biarkan. Yang penting keluarga saya, teman-teman saya, ataupun orang yang saya kenal mudah-mudahan terhindar dari hal-hal seperti tersebut. Nah ini sampean kan mungkin ya tahulah di Indonesia ini dari sekian banyak sudah berapa persen yang masuk dalam golongan sampean ini? Berapa banyak? Berapa persen? Di Indonesia sudah ada sekitar 10%. 10%? Ya, Berarti sudah banyak sekali. mereka sebagian menyembunyikan jati dirinya. Hanya berkelompok-kelompok saja. Yang muncul sekarang itu di kota-kota besar, belum di kota-kota kecil. Terutama perempuan yang banyak menjadi anggota kami. Apakah mereka juga ada yang menyukai sesama jenis tapi nikah dengan lawan jenis? Banyak untuk menutupi jati diri mereka sebenarnya. Walaupun punya anak? Ya, tapi di belakang rumah tangga mereka tetap berkelakuan seperti orang-orang gila. Menyalurkan hasratnya. Negara luar saja yang hanya terang-terangan mendaulatkan untuk nikah sama sejenis. Itu yang ada. Bagi negara-negara yang muslim
Mudah-mudahan keluarga kita, dari keluarga subscribernya pada Pekan Kujang Siliwangi maupun dari teman-teman kami, orang yang kami kenal, tangga-tangga kami, daerah kami terhindar dari hal-hal tersebut. Yang misal pun ada, mudah-mudahan Allah sadarkan, kembalikan kembali pikirannya. Sampai saya antar pulang ya. Cepetan. Oke, siap. Terima kasih atas informasinya, ini sangat manfaat. Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Beliau Sang Hyang Nurjana, saya antarkan sampean pulang. Dengan izin Beliau Sang Hyang Nurjana, saya antarkan sampean pulang lebih cepat ke neraka jahanam.